Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Oke. Jadi sebelum mulai pelajaran kita harus semangat ya, supaya nanti kalian tidak ngantuk dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan kalian juga diberi kemudahan untuk menerima ilmu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu ya. Guru gerak, guru pada kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai rasa nasionalisme kita untuk negara kita ini ya. Semuanya silakan berdiri dan dipimpin oleh satu orang. Silakan maju ke depan ya. 1, 2 ya. Indonesia airku, Darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran Ananda semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Oke, mantap. 11 usaha lain pariwisata hadir semua hari ini ya. Keren. Oke, Ibu mau tanya dulu sama kalian, hari ini ada nggak yang merasa sedih? Hari ini ada yang merasa terbebani? Atau ada yang merasa ketika tadi berangkat sekolah ini jengkel? Capek?
Ada? Oke, di sini Ibu mau supaya pembelajaran kita hari ini rileks dan kalian tidak terlalu tegang dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ibu mau mengasih tips untuk kalian penerapan teknik stop dalam mengatasi sebuah masalah, ya. Ya. Silakan kalian ikuti. Silakan kalian lepaskan beban kalian, hilangkan rasa pikiran-pikiran negatif kalian. Semuanya fokus, tinggalkan sejenak Mari kita stop pekerjaan sejenak kalian. dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Semuanya pejam mata. Pejam matanya. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Duduk yang senyaman mungkin Biasa dan pejamkan mata kalian. jadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, Tidak membungkuk, ya. Duduk yang tegap, rileks. rilekskan. Oke. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Letakkan tangan kalian di atas meja atau pangkuan kaki. Rileks. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Pejamkan mata. Arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan udara yang masuk melalui hidung kalian. Hilangkan semua pikiran yang mengganggu Nafas kalian. ini pelan, pelan, dan dalam. Nafas. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Hilangkan. Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Rilekskan pikiran Silakan kalian. buka mata Ya. Anda perlahan. Oke, boleh dibuka matanya semuanya. Untuk Silakan. mengakhirinya,
Mari kita ambil nafas panjang sekali Ambil lagi. nafas sekali lagi yang Hembuskan panjang. perlahan. Hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Kedua tangan menyilang. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Letakkan kedua tangan di pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan Berikan tepukan di ringan pundak kalian masing-masing. di pundak kalian masing-masing. Dan katakan, Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku terima kasih untuk yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke ya, itu tadi teknik stop supaya ketika kita menjalani suatu kegiatan merasa beban kita berat, merasa kita capek ya, bisa kita terapkan teknik ini supaya diri kita merasa lebih bahagia, lebih fresh lagi ya. Oke. Kita masuk ke materi hari ini. Ya, jadi hari ini kita mau membahas tentang komponen pariwisata. Nah, sebelum membahas materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Minggu semalam kita sudah belajar tentang produk wisata. Ada yang masih ingat apa itu produk wisata? Coba, ada yang masih ingat apa itu produk wisata? Yuk, yang bisa menjawab angkat tangannya. Ada yang masih ingat apa itu produk wisata? Ya, silakan. Berdiri, Nak. Produk wisata adalah semua jenis jasa Ya. pelayanan yang dibutuhkan oleh wisata sejak perencanaan wisata sampai pada keberangkatan dan diakhiri dengan kembali ke rumah di mana dia ditinggal dengan membawa kesenangan. Ya, benar ya, produk wisata. Ada lagi tentang ciri-ciri produk wisata? Ada masih ingat? Ya, silakan. Itu tidak dapat disimpan, tidak dapat ditinggalkan, tidak dapat diisi sebelumnya, dan tidak ada ukuran yang standar dan pasti. Ya, benar ya. Jadi produk wisata itu tidak bisa disimpan, tidak ada ukuran yang pasti dan tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Selanjutnya tentang apa itu paket wisata? Ada yang tahu? Masih ingat paket wisata itu apa? Ya, silakan. Paket wisata merupakan salah satu produk wisata yang dikemas dari beberapa komponen seperti objek wisata, adat, istiadat, makanan, transportasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan wisatawan. Ya. Oke, terima kasih semua atas jawabannya. Aplaus untuk kalian semua. Ya. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang komponen pariwisata ya. Di dalam materi ini tujuan yang ingin kita capai, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen wisata. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen wisata. Yang ketiga, peserta didik mampu memilih komponen wisata dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun komponen wisata dengan benar. Nah, adapun komponen pariwisata yaitu antara lain ada aktivitas, kemudian ada accommodation atau penginapan, kemudian ada aksesibilitas dan amenitas, atraksi dan fasilitas penunjang lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya Ananda silakan simak materinya melalui video YouTube berikut ini ya.
Silakan diperhatikan ya. Ya. Mesin. Maaf ya, ada sedikit maintenance. Silakan disimak materi tentang komponen wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang suatu daerah tujuan wisata menjadi menarik bagi wisatawan jika memiliki beberapa aspek yang secara bersama-sama menjadi komponen atau unsur yang dibutuhkan dalam pariwisata. Secara garis besar, setiap aktivitas pariwisata akan melibatkan 5 komponen utama. Yang pertama, atraksi atau attraction, accommodation, accessibility, amenities, dan activities. 5 komponen tersebut sering disebut dengan singkatan 5A, yaitu yang pertama atraksi adalah sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang ingin menikmatinya. Komponen ini sangat dominan untuk membuat wisatawan melakukan perjalanan. Nah, atraksi yang dikunjungi terdiri dari 2 hal, yaitu sight attraction dengan pemandangan yang indah dan iklim yang baik atau tempat-tempat bersejarah. Event attraction seperti kongres, pameran, festival, atau pertandingan olahraga. Kedua atraksi tersebut memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan. Setelah mempertimbangkan daya tarik tersebut, wisatawan akan mempertimbangkan komponen-komponen yang lain. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah sarana penginapan yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata. Beberapa jenis akomodasi yang tersedia antara lain homestay, losmen, hotel melati, hingga hotel berbintang. Ketersediaan sarana akomodasi di daerah tujuan wisata akan meningkatkan nilai daya tarik atraksi wisata yang ada. Akomodasi juga memotivasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Atraksi wisata yang sangat menarik tanpa sarana akomodasi yang memadai akan mengurangi daya tarik atraksi bagi wisatawan. Jenis dan kelas akomodasi tidak harus berkelas dan berstandar tinggi. Hal terpenting adalah kemudahan atau keterjangkauan dan
kondisi setempat. Yang ketiga, aksesibilitas. Merupakan sarana dan prasarana penghubung agar wisatawan dapat mencapai satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Aksesibilitas meliputi 3 unsur utama. Unsur yang pertama yaitu prasarana jalan atau penghubung. Prasarana ini memegang peranan yang sangat penting untuk memudahkan mobilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan. Ada 3 macam prasarana jalan atau penghubung. Yang pertama, prasarana perhubungan darat, prasarana perhubungan laut, sungai atau danau, serta prasarana penghubung udara. Yang kedua, sarana transportasi. Aspek yang juga perlu dipertimbangkan adalah sarana transportasi atau pengangkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada transportasi darat, laut, serta udara. Yang ketiga, sarana komunikasi. Ini juga sangat penting, yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Sarana kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Ada 2 sarana komunikasi, yang pertama media cetak dan yang kedua media elektronik. Kemudian komponen yang keempat yaitu amenitas, adalah fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi, seperti hotel, restoran, sarana olahraga, dan yang lainnya disediakan bagi wisatawan. Di samping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan dan memberikan berbagai kemudahan bagi wisatawan yang datang dalam rangka meningkatkan pengalaman rekreasi mereka. Komponen yang terakhir adalah aktivitas. Merupakan kegiatan wisata di suatu destinasi pariwisata, dan dengan demikian sarana aktivitas perlu disediakan. Aktivitas dan atraksi saling mendukung dan pada prinsipnya memenuhi 3 faktor. Yang pertama, sesuatu yang dapat dilihat dan dilakukan. Kemudian, sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Serta sesuatu yang dapat memuaskan atau menyenangkan oleh wisatawan. Terima kasih, itu tadi penyampaian materi tentang baik ya. Nah, dari penjelasan materi tersebut, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama Ananda semua. Pernahkah Ananda melakukan suatu perjalanan wisata? Pernah ya. Pernahkah Ananda melihat brosur wisata? Pernah. Di dalam brosur wisata itu apa saja isinya? Biasa yang kalian lihat. Apa? Ada apa aja? Tempat, ya, destinasi wisata, tempat yang akan dikunjungi, sama tuh dengan destinasi. Kemudian fasilitas dan lain sebagainya ya. Oke, nah dari materi ini Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu komponen wisata ya? Dari materi tadi ada yang bisa menjelaskan apa itu komponen wisata? Ya, silakan berdiri anak. Komponen wisata adalah rangkaian dari keseluruhan kegiatan wisata yang membentuk kesatuan sehingga terbentuklah suatu paket perjalanan wisata. Ya, benar ya. Kasih aplaus.
Komponen wisata itu adalah rangkaian suatu kegiatan dari keseluruhan menjadi satu kesatuan ya, atau bisa disebut dengan paket wisata ya. Nah, ada berapa komponen utama pariwisata? Coba, ada berapa? Oke, silakan. Ada 5. Yang pertama, Ya. wisata, aksesibilitas, amenitas, akomodasi, dan aktivitas. Ya, benar ya. Kasih aplaus. Atraksi komponen wisata itu ada 5 ya. Ada amenitas, aksesibilitas, atraksi, akomodasi, dan satu lagi apa? Nggak ingat. Akomodasi, atraksi, aksesibilitas, amenitas, aktivitas. Benar ya. Jadi komponen wisata itu harus meliputi yang 5 tersebut, baru bisa nanti dijadikan sebuah paket wisata ya. Nah, kemudian nih, apa sajakah komponen pariwisata yang dibutuhkan saat pembuatan paket wisata? Coba ya, silakan. Jadi, Yang pertama itu transportasi, ya, penginapan, makan dan minum, Mm-mm. atraksi wisata, ya, dan fasilitas lainnya. iya benar. Kasih apa sih? Oke. Ya, jadi dalam membuat paket wisata, ini kan tadi semua katanya sudah pernah ya melakukan perjalanan wisata kan? Nah, jadi dalam buat paket wisata itu kita harus tahu terlebih dahulu transportasi yang akan digunakan. Kemudian tempat yang akan dikunjungi atau atraksi wisatanya apa gitu ya, atau bisa juga disebut dengan destinasi wisata atau objek wisata. Nah, selain itu kita butuh apa lagi? Makan dan minum. Pastinya ya, setiap orang melakukan perjalanan wisata pasti membutuhkan itu. Nah, selanjutnya apalagi nih, kalau wisatanya lebih dari 1 hari, kita menggunakan apa biasanya? Kita perlu apa? Betul, penginapan atau akomodasi ya. Jadi ketika kita perjalanannya lebih dari 1 hari, kita harus membutuhkan penginapan. Nah, setelah itu apa lagi? Aktivitas apa yang bisa dilakukan di dalam wisata tersebut? Apa saja yang menarik gitu ya? Nah, itu adalah komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan paket wisata. Oke, biar kalian tidak tegang nih, kayaknya udah pada mulai tegang semua, udah pada mulai kaku semua ya. Ya, Ibu mau kasih ice breaking dulu nih, biar semangat, makin semangat kita ya. Ice breakingnya masih berkaitan dengan materi kita ya, tebak negara. Ya, dijawab ya. Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Bentar. Kayak gini sih. Untuk kuis kali ini, kita akan menebak negara dari tempat-tempat ternama yang ada di dunia. Apakah kamu sudah siap? Langsung saja kita ikuti kuisnya. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe. Soal ke-1. Ini adalah gambar Taj Mahal. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Negara mana? Ya. Coba kita lihat. Iya. Taj Mahal. Jawabannya adalah Benar. Selanjutnya, gimana nih? tahukah kamu di negara mana ia berada? Sudah pasti nih ya. Tembok di Cina. Jawabannya adalah Oke, benar. Selanjutnya. ini adalah gambar patung Julius Caesar. Tahukah kamu di negara mana ia Ya, berada? di mana? Di negara mana? Brazil ya. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah Brazil. Oke. Soal ke-4. ini adalah gambar Colosseum.
Tahukah kamu di negara mana Di ia mana? berada? Ayo di mana nih? Peru atau Yordania? Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Italia. Soal kelima. Ini adalah gambar candi Borobudur. Nah, kalau ini udah pasti ya. Kalau nggak tahu kelewatan kalian nih. Di Indonesia. Kalau nggak tahu kelewatan ini ya. Sudah pasti Jawabannya adalah D. Indonesia. Indonesia. Oke. Soal keenam. Ini adalah gambar menara. Nah, ini di mana? Pernah kesini nggak? Berarti pernah kesini ya kalian ya? Jawabannya adalah Paris. Paris. Apa lagi? Soal ketujuh. Ini adalah gambar menara Nilin. Ya, di mana nih? Kamu di negara mana ia berada? Mos atau Turki? Iya. Ayo, di mana? Jawabannya adalah C. Italia. Soal ke-8. Nah, ini di mana? Stonehenge. Negara mana ia berada? Ayo tebak. Jawabannya adalah Inggris ya. Soal ke-9. ini adalah gambar piramida. Tahukah kamu Ini yang udah pernah ke Kota Mekah tahu ini ya. jawabannya adalah C. Di negara Mesir. Soal ke-10. Ini adalah gambar candi Prambanan. Candi Tahukah kamu Prambanan, di ya. negara mana ia berada? Jawabannya adalah D. Indonesia. Di negara Sudah Indonesia. pasti ya. Soal ke-11. Nah, ini di Ini mana adalah nih? gambar Ayo. Machu Picchu. Machu Tahukah kamu di Picchu. negara mana ia berada? Jawabannya adalah D. Di negara Peru. Benar ya. Soal ke-12. Lah, kalau ini Ini gambar menara udah sampai Pembar. ke sini nggak? Tahukah Udah kamu di pernah sampai negara ke mana sini? ia berada? Belum. Ini negara tetangga kita ya. Negara Upin Ipin. Jawabannya adalah di negara Malaysia. Soal ke-13. Ini adalah gambar peta. Peta. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Yordania. Ayo, siapa yang tebak Yordania? Yordania. Adalah Yordania. Soal ke-14. ini adalah gambar Masjid Masjid Hagia Hagia Sophia. Sophia. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Jawabannya adalah D. Di negara Turki. Turki. Soal ke-15. Lah, kalau ini Indonesia ya. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Ini kalau nggak tahu kelewatan ya. Kalau nggak tahu kelewatan. Satu. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Katedral. Gimana? Ukraina. Jawabannya adalah Rusia. Soal ke-17. ini adalah Wah, gambar kalau ini Fiji. Tahukah Jepang kamu ya. di negara mana ia berada? Jawabannya adalah C. Jepang. Soal ke-18. Ini adalah gambar menara. Tahukah kamu di negara mana ia berada?
Jawabannya adalah C. Di negara Italia. Soal ke-19. Ini adalah gambar Chichen Itza. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Jawabannya adalah B. Di negara Meksiko. Lagi? Soal ke-20. Ini adalah gambar patung Moai. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Belanda. Jawabannya adalah C. Oh, salah. Amerika Selatan. Soal ke-21. Ini adalah gambar Sydney Opera House. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Australia. Ayo, Australia atau apa? Jawabannya adalah C. Australia. Australia. Soal ke-22. Nih. Tahukah kamu di negara mana jembatan ini berada? Inggris. Jawabannya adalah Jawabannya adalah Inggris. Inggris. Oke. Soal ke-23. Ini adalah gambar. Ini kalau nggak tahu ini kelewatan nih. Di negara mana ia berada? Indonesia. Ini adalah jembatan apa nih? Ampera. Dua daerah mana? Di negara Indonesia. Oke, lagi? Soal ke-24. Ini adalah gambar Masjid Omar Ali Saifuddin. Tahukah kamu di negara mana ia berada? Brunei. Jawabannya adalah B. Di negara Brunei Darussalam. Salam. Soal ke-25. Ini terakhir ya, Di negara mana ia berada? Nah, Kamu di kolom komentar. tulis sendiri jawabannya ya. Selesai. Oke, kita sudah breaking biar kalian tidak kaku ya. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan video pembelajaran yang kedua. Nanti dari video ini silakan nanti kalian cari tugas ya. Nanti ada tugas ya buat komponen wisata. Disimak dulu ya. Wow, surfing. Sambil diamati ya.
sebagai atraksi wisata. Oke, udah habis. Nah, oke, dari penayangan video tersebut, Ibu mau membagi kelompok ya. Silakan duduk di kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin ya, sudah ya. Jadi Ibu mau kalian mengerjakan tugas kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya per kelompok. Nanti kalau kurang boleh minta lagi ya. Jangan dikerjakan dulu, nanti Ibu jelaskan. Kerjakan per kelompok. Nah, tugasnya adalah kalian dari penayangan video tersebut, silahkan kalian cari komponen pariwisata yang ada di daerah Siak Sri Indrapura. Ya, silahkan nanti ditulis di LKPD ini. Ya, di sini ada nama kelompoknya, ditulis nama kelompoknya, kemudian misalnya di sini ada transportasi apa saja yang ada di Siak Sri Indrapura. Kalian catat, kemudian cari alamatnya di mana, fasilitasnya apa yang disediakan, gitu ya. Selanjutnya misalnya ada hotel, ada berapa saja hotel yang ada di Siak ini. Apa nama hotelnya, bintang berapa, fasilitasnya apa saja, berapa harga satu malamnya, ya. Dan sampai semuanya, semua komponen. Ada tentang objek wisata juga ya, yang ada di Siak ini ada berapa, ada apa saja, fasilitasnya apa saja, apa yang bisa dilakukan di dalam wisata tersebut. Ya, Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang, silahkan kerjakan per kelompok. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan di depan. Ya, silahkan dikerjakan dari sekarang. Silakan dikerjakan ya. Boleh melihat HP kalian, boleh menggunakan handphone yang sudah terkoneksi dengan internet atau wifi ya. Boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan gadget yang kalian punya. Silakan ya, boleh menggunakan HP kalian untuk mencari informasinya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ayo mulai dikerjakan. Taruh di atas saja HP-nya, nggak usah disuruh-suruh. Kita boleh bawa HP. Ya, tahu ya caranya? Bisa kan? Nah, ini misalnya nama kelompoknya diisi, nama kelompoknya siapa aja. Kemudian akomodasi di Siak apa aja. Banyak kan? Akomodasi itu kan ada hotel, ada homestay, wisma, gitu-gitu. Ditulis fasilitasnya, kemudian harganya. Nih. Bisa? Bisa ya? Tahu kan? Ya, nama kelompoknya. Kemudian misalnya transportasi di Siak ini apa saja yang disediakan? Ada bus pariwisata enggak? Kalau ada, berapa harga satu harinya? Fasilitasnya apa saja? Gitu ya. Kemudian objek wisata di Siak ini ada berapa? Apa saja? Nah, aktivitasnya apa yang bisa dilakukan? Berapa tiket masuknya? Ya, itu dijelaskan di sini. Kemudian ada nggak restoran di sini di Siak ini? Rumah makan ya. Nah, itu rumah makannya apa namanya, berapa harga satu porsinya gitu, dijelaskan di sini ya. Kemudian ada nggak pusat souvenir oleh-oleh di Siak ini? Apa saja jenisnya gitu ya. Silakan dicari, dicatat. Boleh menggunakan HP kalian masing-masing ya. Ya. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan lagi ya. Nanti aja. Ya. Tahu kan caranya? Bisa? Ada yang belum paham dari kelompok ini?
Paham ya? Yang ini udah paham? Saya tahu kan caranya? Kalau masih bingung ditanyakan ya. Ya, ini nama kelompoknya. Ya, transportasi. Transportasi itu ada apa saja di siak ini? Banyak kan? Yang bisa untuk wisata apa saja? Ada bus pariwisata, bukan yang untuk wisatanya. Misalnya bus pariwisata, ada apa lagi, odong-odong. Ya, itu masukkan saja. Kemudian akomodasi. Akomodasi ini penginapan. Nah, apa aja yang ada di siak ini? Kan ada homestay, ada hotel. Nah, itu tulis nanti, cari aja di internet. Kalau hotel apa, bintang berapa harga satu malamnya. Kemudian restoran, rumah makannya namanya apa, jenis makanannya apa yang ditawarkan, objek wisata gitu juga ya. Nanti dipresentasikan ya. Saya. Oke, 30 menit dari sekarang ya. Kalau ada yang belum paham ditanyakan lagi ya. Silakan diskusi terlebih dahulu sama temannya. Silahkan saling bekerja sama ya, saling membantu, saling mencari informasi. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Boleh melihat buku, boleh melihat internet ya. Boleh melihat buku ajar yang sudah disediakan. Boleh juga melihat internet. Ya, boleh melihat buku ya, melihat buku yang sudah disediakan. Saling bekerja sama ya, saling membantu temannya. Iya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Juga sendiri dalam Ya, target itu pemandu wisata. Ada nggak di Siak ini pemandu wisata? Di dalam Istana Siak biasanya ada. Catat aja ya. Ini udah siap? Belum? Bisa tapi ya? Masih bingung? Harga? Harga misalnya kalau hotel kan satu malamnya berapa gitu. Kalau di Traveloka tadi berapa 600 sampai 300. Apa-apa, tulis saja. Yang penting ada harganya berapa per malam. Gitu. Nama hotelnya apa gitu ya. Fasilitas dalam hotel itu apa yang ditawarkan. Biasanya dengan harga yang 300 tuh include apa aja gitu. Oh, nanti boleh ngambil lagi.
Di belakangnya nggak apa-apa ya. Ini yang akomodasi ini di sini taruh hotel sama homestay-nya, misalnya kan di sini ada homestay sama hotel. Iya. Itu nanti nama hotelnya di sini Iya. Mempura bintang berapa. Ya. Terus nanti kalau ada harganya berapa gitu satu malam. Kalau bisa dia dengan harga segitu include apa aja gitu. Biasanya kan kalau kamar tuh ditawarkan harga segitu tuh pasti ada fasilitas apa aja yang bisa dinikmati kan. Ada breakfast kah atau ada kolam renang kah gitu. Biasanya sudah include dengan seperti itu. Makanya harus dipastikan lagi ada nggak termasuk itu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Yang ini? Masih bingung? Udah siap? Coba. Nama kelompok 2 aja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelompok 2. Ya. Ini tunggu. Bentar ya. Ini transportasinya apa? Bisa nih. Belum nih transportasi. Homestay. Harganya berapa? Harga ini per malamnya. Kan ini cuma di Restoran. Nanti presentasi ditampilkan, dipresentasikan. Kemudian restoran juga berapa? Restoran tuh ada SS Resto ini menyediakan apa aja menunya, Oke Restonya apa aja, harganya berapa pasarannya. Nah, objek wisata. Hah? kalau belum ada bandita tadi ya. Nah, tour guide masih ada nggak? Nih bantu temannya ya, saling diskusi. Gimana? Cara ngisi target ini gimana? Tour guide itu pemandu wisata. Ada nggak di sini pemandu wisata? Misalnya pemandu wisata lokal aja, pemandu wisata lokal satu harinya itu budgetnya itu 350.000 per hari. Itu penghasilannya. Nah, kalau mau sewa tour guide di Siak menyewa satu harinya 350 gitu harganya. Kalau misalnya mau menginap di hotel tuh satu malamnya berapa gitu. Sama kayak gitu juga. Nah, transportasi kalau misalnya mau menyewa satu hari berapa harganya di Siak ini gitu. Sama kayak gitu juga. Nah, kalau tour guide tuh kita ada guide lokal namanya. 350.000 satu harinya. Gitu, ya. Itu seperti itu ya. Ada harganya, ada fasilitas apa gitu. Kayak gitu. Paham? Ada lagi? Oke, lanjutkan dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih bingung? Bisa semua ya? Oke. Silakan kerjakan dulu. Boleh melihat HP-nya ya, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan handphone. Silakan. Boleh menggunakan buku juga. Udah bisa. Sudah selesai?
Ayam singko. Sudah selesai? Waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi. Sudah? Sudah selesai? Masih banyak? Pemandu wisata lokal, gate lokal. Pemandu wisata lokal di Istana Siak. Itu biasanya ada gate-nya disediakan. Itu satu harinya dikenakan per hari itu dari 150.000 sampai 350.000 kalau sewa guide sehari full. Jadi Gate lokal. nama Nggak usah, gate lokal aja. Gate lokal satu hari 350.000. Berarti dia disewa per harinya 350.000. Ada gate lokal di Siak ini ada 350.000 per hari. Udah selesai? Lagi yang belum? Oleh-oleh. Oleh-oleh di sini kan banyak. Ada pusat oleh-oleh. Misalnya kayak ini bisa kita kan di Kranasda itu kan ada jual apa namanya tanja, tenun. Itu kan oleh-oleh tuh, pusat oleh-oleh. Apa namanya? Di Kranasda apa? Kemudian ada lagi tenun buatin. Terus tenun apa lagi? Banyak kok di sini. Terus pusat oleh-oleh di depan Istana Siak juga ada tuh. Apa namanya? Nah, masukkan di situ. Namanya apa gitu ya? Nah itu. Nah ya dapur Mama Nizam tuh masuk ke pusat oleh-oleh. Mama Nizam Masuk. Itu kan pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh di Siak. Cari yang di Siak aja ya. iya ini kebuangan sekarang. Ayo. Di Siak ada nggak bus pariwisata kira-kira? Apalagi yang belum nih? Lagi tour guide-nya kenapa kosong? Tour guide di Siak tuh ada gate lokal yang ada di Istana Siak.
Itu tour guide. Nah, satu harinya itu tour guide itu dikenakan biaya 350.000 kalau disewa satu hari. Kantornya? Ya, nama kantornya juga. Fajar Wisata. Ya, di Siak ini coba cari. Ini PT Galang Medina. Ini diisi ya. Ini diisi ya, gate lokal. Gate lokal per hari ada yang 150.000 sampai 350. Ya, ini diisi nanti. Ya, masih kos. Itu kalau bacain buatan loh, buatan. Ada lagi yang belum siap? Udah. Kalau bisa sertakan harganya ya, harganya berapa per malamnya, terus fasilitas yang ditawarkan tuh apa. Kalau bisa nggak muat boleh di belakang, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan aja di belakang. Boleh juga. Ini isi juga ya, tour guide, pusat oleh-oleh. Ini kan banyak tuh di situ pusat oleh-oleh kan. Tinggal dicari aja ya. Kerjakan dulu. Pusat oleh-oleh di Siak banyak banget kan? Apa aja? Ada dapur Mama Nizam, terus ada apa lagi? Ada istana, kemudian tenun Bu Atin, kan di Kranasda tuh masuk ke pusat oleh-oleh. Kerjakan dulu ya. Iya. 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Udah siap? Yang udah langsung kirim ke WA. Udah. Difotokan ya. Cam scanner aja. Di cam scanner. Udah. Di cam scanner aja biar bersih. Di cam scanner aja. Ada cam scanner nggak? Mana tuh? Coba aplikasi untuk ini, aplikasi untuk scan. Ya, nggak punya ya? Nggak ada ya? Jelas nggak? Bisa nggak dibaca? Bisa kan? Nanti bisa kamu bacanya nih? Bisa. Oke, udah ya. Nanti. Nama kelompok nih? 1, 2, 3, kelompok 4 ya? Nama wisata lah, nama wisata atau nama pahlawan. Ini nama kelompoknya nih. Sudah selesai? Sudah selesai? Yang sudah selesai dikirim ya. Transportasi itu di Siak ada bus pariwisata. Satu harinya itu 2.500.000. Putri Tour Travel charter bus pariwisata ya. Nama busnya bus apa gitu?
Ini kelompok 1 sudah selesai ya, kelompok 1 ya. Ini kelompok siapa? Nggak jelas ini gambar kalian nih, nggak kebaca. Ini kelompok berapa nih tadi? Kelompok siapa nih? Kelompok 2 ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Ibu. Seperti ini siapa nih? Ah, ini. Gak ada namanya, bingung. Ini nggak kelihatan nih. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ada yang belum selesai? Belum ya? Oke. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke, yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk presentasi ya. Kelompok yang sudah selesai silakan maju untuk presentasi. Tadi kelompok itu dulu, kelompok yang mana tadi? Aisyah juga. Udah dikirim yang kelompok 4? Udah. Ini kelompok 3. Yang mana nomornya? Ini kelompok siapa? Ini kelompok siapa nih, Syah?
Kirim ulang nak. Sana nih kirim ulang. Kirim ulang. Ini ya. Yang ini ya. Oke, maju dulu ya. Tunggu yang baru. Oke, silakan maju untuk dipresentasikan. Silakan maju kelompoknya. Maju ke depan, bawa LKPD-nya. Semuanya, ayo. Ya. Bawa LKPD-nya ya. Dijelaskan ya, presentasikan. Oke, yang lain perhatikan temannya diskusi ya, temannya presentasi ya. Jadi yang ketinggalan Oh iya. Ya, silakan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil kerja. Ini dari kelompok akomodasi hotel Grand Mempura dalam perjuangan dan penduduk Kabupaten Ciamis. Juga pemenang 305 restoran lantai 2. Bacalah. Restoran lantai 2 Jalan Raja Kecil. Objek wisata Istana Siak Sri Indrapura, Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Torguit Risprima DMC, harga persewa 1 juta per hari. Pusat oleh-oleh Mama Nizam, oleh-oleh Siak, Jalan Raja Kecil, Kampung Dalam, Kabupaten Siak. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ya. Oh, itu pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami yang telah kami buat tadi. Nah, kelompok kami ada 5 orang. Lanjut ke komponen wisata. Yang pertama itu transportasi Fajar Wisata, kantor atau alamatnya PT Fajar Riau Wisata, Jalan Kelakap 7. Untuk akomodasi homestay Tur Jenggot Syariah yang beralamat di Balai Kayang. Yang kedua, Setia Melayu Penginapan yang berada di Raja Kecil. Yang ketiga, Hotel Grand Mempura yaitu berada di Mempura. Nah, lanjut cepet. Lanjut. Aku restoran SS Resto menyediakan asam pedas ikan patin. Oki Resto ayam seko.
Lantai 2. Lantai 2. Stik Wagyu A5. Objek wisata Istana Siak, tiket masuknya kisaran 10.000. Taman Singapura tidak ada, tapi adanya parkir. Jembatan Kaca, tiket masuknya 20.000. Tour guide yaitu 150.000. Souvenir shop atau pusat oleh-oleh tanjak dan kain samping itu 75.000 per pasang. Dapur Mama Nizam menyediakan oleh-oleh seperti bol komodo yang harganya 35.000. Bisa dibeli oleh siapapun. Songket atau donat Istana Siak. Songket dihargai di harga 350.000 nego tipis. Atau donat istana itu 15.000 satu packnya. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang selanjutnya silakan maju. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Beauty Sylvia, di sebelah saya adalah Wan Azhara, di sebelah saya adalah Kak Izatul Isabila. Yang sini Kak Nadia Azhara, dan yang sebelah kanan paling kanan adalah Kak Firda. Baik, kami akan mempresentasikan komponen wisata yang kami cari tadi di Google. Yang pertama ada transportasi, itu kantor dan alamatnya ada di Jalan Kelakap 7. Terus bus pariwisata Siak itu kisaran harganya per hari itu 2.500.000. Terus gimana? 2 akomodasi Grand Mempura, ballroom, kamar meeting room, resepsionis, restoran. 1 kamarnya 350. Di Jalan Perjuangan, Benteng Hulu, Kecamatan Mempura. Restoran itu berada di RM Pondok Ramlan Jihan, berharga 18.000 sampai 25.000. Objek wisata Istana Siak, anak-anak 5.000, dewasa 10.000, Sayumat anak-anak 8.000, dewasa 15.000. Tour guide itu berada di gate lokal 350 per hari. Dan yang terakhir ada souvenir, itu yang ada di Mama Nizam, itu alamatnya di Jalan Raja Kecil. Terus souvenir Istana Siak alamatnya Jalan Raja Kecil juga. Terus toko oleh-oleh Istana, donat Istana itu Jalan Raja Kecil juga. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya.
Yang mana itu? Dari kiri. Yang mana? Yang mana? Yang mana nomornya? Ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana? Apa? Baiklah, kami akan membacakan hasil yang kami cari tadi. Pertama, transportasi. Ya, bacain dulu. Ya. Ini? Apa ini? Ya. Fajar wisata di Jalan Kelakap 7. Akomodasi Grand Mempura bintang 3. Homestay Tok Jenggot bintang 4, Jalan Sri Indra Dewa nomor 1, Kampung Rempak. Di homestay fasilitasnya gimana sih bilangnya? Kamar, kalau mau pesen kamarnya superior itu harganya per malam tuh 350. Kalau fasilitas Hotel Grand Mempura ada ballroom, meeting room, restoran, laundry. Ada tiga tipe kamar di Hotel Grand Mempura, yaitu superior 380.000, deluxe room 480.000, president suite 800.000. Jika ditambah bed lagi, ditambah harganya 150.000. Restoran di Sia ada Oki Resto di Jalan Raja Kecil. Restoran Asam Pedas Profesor, Jalan Indragiri, Kampung Rempak, Sri Indrapura. Objek wisata Siak Sri Indrapura ada Istana Siak di Kampung Dalam, terus Siak Lawo di Jalan Buatan Siak, dan Tangsi Belanda di Sungai Mempura. Apa ini? Tur apa nih tulisannya? Tur ini Zahra Tour Traveling Siak, Jalan Buatan Siak, Bumi Siak Wisata Tengku Ismail. Yang mana? Pusat oleh-oleh Mama Nizam, Jalan Raja Kecil. Apa nih? Gerai oleh-oleh. Gerai oleh-oleh Cendramata, Jalan Datok Kampar, Donat Istana, Jalan Raja Kecil. Udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya sudah dipresentasikan hasil karyanya. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpulkan ya. Akan kembali hasilnya. Ya, dari beberapa kelompok yang sudah presentasi tadi ada satu kelompok yang sangat bagus presentasinya ya. Kita kasih aplaus kelompok 3. Presentasinya sangat bagus dan menarik ya.
ditingkatkan terus ya. Nah, jadi Ananda semua sudah tahu ya apa saja komponen yang dibutuhkan ketika membuat suatu perjalanan wisata ya. Nah, tadi kalian juga sudah membuat langsung tentang komponen wisata yang berada di daerah kita sendiri. Nah, jadi nanti jangan bingung ketika ada tamu yang ingin membuat paket wisata, kalian bingung ya. Tetapi dengan adanya materi ini kalian sudah bisa mencari apa saja yang dibutuhkan oleh wisatawan. Oke, dari presentasi tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak? Semuanya sudah paham? Sudah ya? Nah, oke. Kita sudah sampai di penutupan ya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu adalah mengenai apa saja? Coba ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita jadi mengetahui tentang komponen wisata, bagaimana cara mengetahui komponen wisata, serta komponen apa saja yang dibutuhkan menyusun suatu perjalanan wisata. Ya, kasih aplaus ya. Oke. Terima kasih semua ya. Jadi komponen wisata ini adalah rangkaian dari keseluruhan kegiatan wisata yang membentuk kesatuan sehingga terbentuklah suatu paket perjalanan wisata. Apa saja komponen wisata itu? Meliputi adanya atraksi wisata, kemudian adanya aksesibilitas, amenitas, akomodasi, dan juga aktivitas. Oke, Ananda semua, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya sama Ananda semua. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Bahagia? Senang? Senang ya? Apa manfaat yang sudah kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Coba angkat tangan satu orang. Apa manfaat yang sudah kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan. Angkat tangan. Ada yang bisa? Manfaat setelah mengikuti pembelajaran tentang komponen wisata ini, baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Coba, Najib, jelaskan. Yuk, siapa yang bisa? Manfaat yang sudah didapatkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Reza, silakan. Ya, berdiri. Manfaatnya adalah kita menjadi tahu apa saja komponen dalam membuat paket wisata, Ya. ada berapa saja komponen dalam wisata dan rangkaian dari keseluruhan kegiatan wisata. Terus juga Ya. bisa menyusun paket wisata dengan mudah karena sudah mempelajari komponen wisata tadi. Ya, benar ya. Kita kasih aplaus untuk Resya. Ya, jadi manfaat dari materi kita hari ini Ananda semua jadi lebih tahu ketika nanti melakukan suatu perjalanan wisata, baik untuk wisata diri sendiri maupun wisata keluarga. Ketika nanti kalian ingin melakukan perjalanan wisata, kalian sudah tahu apa saja yang dibutuhkan ya. Seperti tadi adanya transportasi, adanya kebutuhan makan dan minum, adanya kebutuhan penginapan, adanya kebutuhan aktivitas, atraksi wisatanya. Ya, jadi Anda semuanya jadi lebih tahu dengan adanya materi ini dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, nah jadi tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Minggu besok kita akan membahas tentang distribution of time. Jadi materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana menentukan waktu dan jarak dalam membuat paket wisata ya. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau kita ice breaking dulu ya, biar tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan pelajaran selanjutnya. Oke? Semuanya berdiri boleh?
Silakan berdiri. Kita bergembira ya, tidak ada yang malu-malu, kita hari ini santai saja. Nah, ini untuk supaya merenggangkan tangan-tangan kalian dan pikiran kalian yang tadinya kalian pusing ya. Nah, ini silahkan. Yo semuanya. Ya, gerakan tangannya. Ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, berjalan bahu. Tangan diputar-putar, menyalakan kuku. Goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Ayo semuanya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Semuanya, biar enggak renggang, biar enggak pusing. Putar-putar, putar-putar. Ya, lambaikan tangan. Hilangkan pikiran-pikiran kalian yang tadinya bosan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah kuku. Bergoyang-goyang, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang. Putar-putar, bahu tangan. Diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Senang? Sudah hilang rasa capeknya, sudah hilang rasa bosannya ya? Oke. Oke, pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya tentang komponen wisata. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk Ananda semua dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Ibu tutup pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.